Anggaran itu bisa saja hanya dinikmati segelintir oknum karena ada proyek lain dalam bentuk fisik dan hibah yang nilainya lebih besar dan lebih penting. Tapi seolah ada tindakan BPK yang tidak cocok dengan wewenangnya. Karena sampai memeriksa titik koma itu dianggap cuma sebagai pemborosan anggaran. Dinas Kominfo yang nyusun programnya. Nama programnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, seperti belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga operator komputer, serta jasa iklan. Ucapan selamat dari Bupati, Wabub, Sekda itu Rp18.450.000. Dan untuk berita media online sebesar realisasi atau pelaksanaannya hanya sebesar 83,11%, memiliki capaian kinerja 46 media cetak mingguan dan 100 anggaran kegiatan berita media online dengan nilai masalah Badan Hukum Media (SPJ)-nya itu tidak memenuhi kriteria. Advertorial media cetak harian lokal cuma terbit 390 kali dalam setahun dengan biaya 1.500.000 sekali terbit. Untuk berita media online memang jumlah tayangannya sampai 15.070 tayang dalam satu tahun. Tapi per tayang paling banyak muncul bukan terkait penjelasan dari BPK, tapi justru sorotan publik atau kritik terhadap pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sedang memeriksa anggaran media di Diskominfo Tanjung Jabung Barat. Pada prinsipnya, sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, harusnya semua pihak mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu. Tapi kenyataannya berbeda. Tidak semua pihak memberikan dukungan. Ada juga yang mengkritik pemeriksaan anggaran media di Diskominfo itu. Dari beberapa tulisan yang terbit di media online, pihak yang mendukung dan yang mengkritik masing-masing menyampaikan alasannya. Apa alasan mereka? Salah satu pihak yang mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah Ketua LSM Petisi Tanjab Barat, yaitu Syarifuddin AR. Baginya selama ini, detail pengeluaran untuk dana kemitraan media nyaris tak tersentuh dalam setiap pemeriksaan. Sehingga Syarifuddin meminta agar pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan detail pengeluaran dan diperiksa mulai dari badan hukumnya, SPJ-nya, kesesuaian tanggal dan penerbitan dan pembayarannya, sampai soal kelayakan harganya. Syarifuddin mengkhawatirkan kalau anggaran media tidak diperiksa dengan teliti, anggaran itu bisa saja hanya dinikmati segelintir oknum. Nah, makanya Syarifuddin mendukung apa yang dilakukan oleh BPK dalam memeriksa anggaran media. Bagaimana dengan pandangan dari pihak yang mengkritik? Kritikan datang dari sumber yang enggan disebutkan. Ia menganggap bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu terkesan berlebihan. Karena ada proyek lain dalam bentuk fisik dan hibah yang nilainya lebih besar dan lebih penting, tapi seolah tidak mendapat perhatian serius dari BPK. Selain itu ada juga kritik dari sumber lainnya yang mempersoalkan wewenang BPK dalam memeriksa anggaran media. Menurut sumber ini, ada tindakan BPK yang tidak cocok dengan wewenangnya. Karena sampai memeriksa titik koma di laporan media. Nah, ada juga kritik yang menyorot persoalan anggaran perjalanan dinas. Ia mendorong BPK memeriksa kesesuaian antara jumlah perjalanan dinas dengan hasilnya untuk kemajuan daerah. Karena kalau tidak sesuai, itu dianggap cuma sebagai pemborosan anggaran. Pertanyaannya sekarang, dari dua respon yang muncul terhadap pemeriksaan anggaran media itu, yang mana harus publik ikuti? Yang mendukung atau yang mengkritik? Sepertinya masih sulit bagi publik untuk ikut pandangan yang mana, karena publik belum tahu informasi atau data yang jelas dari permasalahan ini. Jadi, saya pikir perlu ada informasi lain yang harus publik tahu, sehingga bisa lebih bijak dalam menyikapi masalah yang sedang ramai dibahas ini. Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan penelusuran dan mendapatkan beberapa informasi yang menurut saya penting untuk diketahui publik. Sehingga saya ingin membahas dan membagikannya agar publik bisa lebih jelas dalam melihat masalah ini. Jadi,
Informasi yang saya dapatkan itu akan saya bahas dalam 3 bagian. Nah, bagian pertama, dari mana munculnya anggaran media itu dan apa pentingnya kegiatan itu bagi publik. Dan yang kedua, berapa sebenarnya jumlah anggaran media yang sedang dibutuhkan itu. Dan yang ketiga, apakah ada yang aneh dengan anggaran media itu sehingga perlu diperiksa oleh BPK. Jadi, tonton video ini sampai habis supaya tidak salah paham dan supaya kita dapat informasi tambahan atau sudut pandang lain dalam melihat persoalan ini. Oke? Jadi gini, pemerintahan itu punya urusan yang disebut urusan pemerintahan konkuren, yang urusannya dibagi antara pemerintahan pusat dan provinsi dan kabupaten kota. Termasuklah pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Ada urusan pemerintahan yang wajib dan ada urusan pemerintahan pilihan. Ketentuan ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, pertanyaannya, urusan informasi termasuk urusan wajib atau pilihan? Urusan informasi itu masuk ke dalam urusan wajib. Tapi urusan wajib ini ada 2. Ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan juga yang tidak. Dan untuk urusan informasi termasuk di dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini diatur dalam pasal 12 ayat 2 huruf J terkait komunikasi dan informatika. Jadi, kenapa bisa ada anggaran media di Diskominfo? Anggaran media itu istilah sederhananya saja. Konsepnya begini, dari urusan pemerintahan itu diturunkanlah tugasnya ke bidang komunikasi dan informatika di daerah, yaitu Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat. Nah, Dinas Kominfo yang nyusun programnya. Nama programnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Dari program itu dibuatlah kegiatan dan sub kegiatannya. Nama kegiatan dan sub kegiatannya bisa berbeda-beda. Untuk 1 tahun anggaran 2025 ada beberapa sub kegiatan yang berkaitan dengan media. Salah satunya adalah sub kegiatan relasi media. Dalam sub kegiatan relasi media, ini ada beberapa uraian belanja yang akan dilakukan oleh Diskominfo. Seperti belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga operator komputer, serta jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan. Nah, yang mana anggaran media itu? Anggaran media itu masuk ke dalam uraian belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan. Ada belanja untuk advertorial media cetak harian lokal, advertorial media cetak mingguan, berita advertorial media televisi lokal, iklan ucapan selamat dari bupati, wakil bupati, sekda, dan berita media online. Jadi jelas ya, anggaran media itu maksudnya program yang ada di Diskominfo yang kegiatannya berkaitan dengan media dan dibiayai pakai duit negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Apa pentingnya kegiatan itu bagi publik? Selain itu, termasuk urusan wajib, seperti yang saya bahas tadi, kegiatan relasi media itu juga penting untuk penyediaan layanan informasi, telekomunikasi, dan opini publik. Ya, sederhananya supaya masyarakat bisa tahu apa yang diurus atau dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya dan seterusnya. Lalu, berapa banyak anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk semua sub kegiatan relasi media termasuk belanja jasa, iklan, reklame, film, dan pemotretan itu? Berdasarkan dokumen rencana kerja anggaran Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat tahun 2025, jumlah total dana yang dibutuhkan untuk membiayai sub kegiatan relasi media itu adalah 2,4 miliar. Bagaimana uraiannya? Untuk belanja makanan dan minuman rapatnya itu Rp1.350.000. Jasa tenaga operator sistem informasinya itu Rp36 juta. Jasa advertorial media cetak harian lokal jumlahnya itu Rp585 juta. Advertorial media cetak mingguan itu Rp210 juta.
Berita advertorial media televisi lokal itu terbagi menjadi dua. Untuk televisi swasta itu Rp30.600.000. Untuk TVRI itu Rp30.150.000. Untuk iklan ucapan selamat dari Bupati, Wabub, Sekda itu Rp18.450.000. Dan untuk berita media online sebesar Rp1.507.000.000. Tapi perlu diingat, semua anggaran kegiatan relasi media itu masih dalam bentuk rencana kerja. Lalu, apakah yang dikerjakan atau direalisasikan sama dengan perencanaannya? Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi tahun 2025 Diskominfo Tanjab Barat, bahwa anggaran kegiatan relasi media yang awalnya direncanakan sebesar Rp2.418.550.000, realisasi atau pelaksanaannya hanya sebesar 83,11%, yaitu Rp2.9.950.000 saja. Nah, dari semua sub kegiatan dan anggaran relasi media itu sekilas terlihat wajar dan biasa saja. Tapi mengapa harus diperiksa oleh BPK? Memangnya apa yang aneh? Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik sudah dilaksanakan oleh Diskominfo. Ada kegiatannya, subkegiatan, serta jumlah anggarannya. Semua sudah direalisasikan untuk tahun 2025, bahkan laporan pertanggungjawabannya juga sudah selesai dengan laporan capaian yang luar biasa. Berdasarkan laporan kinerja Diskominfo tahun 2025, untuk kegiatan layanan hubungan media memiliki capaian kinerja sebesar 98,32%. Itu menunjukkan angka yang nyaris sempurna. Terasa wajar karena kegiatan itu membuat ada banyak media yang bekerja sama dengan Kominfo, bahkan sampai ratusan media. Ada TVRI, ada 4 TV swasta, 14 media cetak harian lokal, 46 media cetak mingguan, dan 137 media online. Dari data itu terlihat jelas keberhasilan Diskominfo dalam membangun relasi atau hubungan media. Tapi mengapa BPK malah memeriksanya? Kalau dianalisis dari narasi yang tersebar di media online dan dibandingkan dengan dokumen yang saya bahas tadi, kelihatannya yang sedang diperiksa oleh BPK adalah anggaran belanja berita media online. Mengapa begitu? Karena informasi yang beredar menyebut anggaran media yang diperiksa itu nilainya kurang dari 2 miliar. Apa anggaran yang kurang dari 2 miliar dalam kegiatan relasi media itu? Ya, anggaran kegiatan berita media online dengan nilai 1,5 miliar. Sedangkan anggaran yang lainnya kurang dari 1 miliar. Kalau memang yang diperiksa BPK itu adalah anggaran belanja berita media online, maka pertanyaannya, mengapa diperiksa? Apa yang aneh dalam kegiatan berita media online itu? Apakah keanehan yang dilihat oleh BPK sama seperti pernyataan Ketua LSM Petisi Tanjab Barat? Masalah Badan Hukum Media, SPJ-nya, kesesuaian tanggal penerbitan dan pembayarannya, hingga kelayakan harganya? Atau karena ratusan media yang kerjasama itu tidak memenuhi kriteria? Tidak terverifikasi Dewan Pers, tidak terdaftar di Diskominfo, dan tidak aktif dalam kegiatan relasi media. Atau ada alasan lainnya. Kalau semua alasan itulah yang jadi alasan BPK memeriksa Diskominfo, sepertinya agak mustahil ditemukan masalah. Kenapa? Pertama, masalah badan hukumnya. Rasanya mustahil saja kalau saat pengecekan berkas ratusan media itu tidak dicek kesesuaiannya dengan regulasi lalu diterima untuk bermitra. Yang kedua, sepertinya sulit juga dipercaya kalau ada SPJ yang salah tapi tetap diterima dan tidak diperbaiki di awal saat dibuat atau saat diterima oleh Diskominfo. Nah, yang ketiga, kalau ada ketidaksesuaian tanggal penerbitan berita dan pembayarannya, seharusnya sudah pasti tidak bisa dibayarkan kontraknya. Mustahil kan itu terjadi? Karena jelas
Capaian kinerja hubungan media mencapai 98,32% sesuai laporan Diskominfo. Yang keempat, persoalan kelayakan harga. Sepertinya harga yang ditentukan oleh Diskominfo itu masih tergolong wajar untuk sebuah karya jurnalistik. Advertorial media cetak harian lokal cuma terbit 390 kali dalam setahun dengan biaya 1.500.000 sekali terbit. Advertorial media cetak mingguan cuma terbit 280 kali dalam setahun. Nah, biayanya cuma 750.000 sekali terbit. Untuk televisi yang swasta cuma 68 menit tayang. Per menitnya itu Rp450.000. TVRI cuma 67 menit. Per menitnya sama Rp450.000 juga. Dan untuk berita media online, memang jumlah tayangannya sampai 15.070 tayang dalam satu tahun. Tapi per tayangnya hanya 100.000 saja. Artinya semua anggaran biaya untuk media yang tertulis di rencana kerja Diskominfo itu, menurut saya masih sangat masuk akal untuk sebuah karya jurnalistik. Tak sampai di situ, saya coba mencari informasi agar bisa mengetahui alasan yang membuat BPK memeriksa anggaran media di Diskominfo dan anggaran media yang mananya yang sedang diperiksa. Kalau kita coba cek informasinya di mesin pencarian Google dengan kata kunci alasan BPK memeriksa anggaran di Diskominfo Tanjab Barat, maka yang terlihat paling banyak muncul bukan terkait penjelasan dari BPK, tapi justru sorotan publik atau kritik terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap anggaran media itu. Sampai saat ini publik menunggu penjelasan dan BPK sedang diperhatikan, baik oleh publik secara langsung maupun melalui media massa. Pada prinsipnya, publik akan mendukung setiap upaya untuk menjaga pemerintahan yang bersih dan memberantas korupsi, termasuklah yang dilakukan oleh BPK. Kita sama-sama peduli dengan daerah, sama-sama memusuhi korupsi. Tapi kita juga harus terbuka melihat sebuah masalah. Biarkan BPK bekerja. Tetap kita dukung demi menjaga uang negara agar digunakan sebagaimana mestinya. Tapi tetap harus kita awasi juga agar tindakan pejabat tidak melampaui apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kalian punya informasi atau data lain bahkan pendapat yang berbeda, mari saling berbagi untuk saling menjaga. Saya Muhammad Rafi dari Pola Baru. Terima kasih.